good morning. I just wanted to say that Anak, oi Repa. Hey, yuk kita ke kelas bareng. Repa, kamu hari ini bawa HP enggak? Enggak. Tapi hari ini ulangan ekonomi. Kamu udah belajar belum? Udah sih, tapi ada beberapa yang belum paham. Nah, Yang mana yang belum paham? aku yang belum paham itu bagian penduduk, tenaga kerja dan jenisnya, sama hubungan penduduk dan tenaga kerja. Bagian itu sih yang belum paham. Kamu udah paham belum? Oh, yang itu gampang. Nanti aku jelasin di kelas. Yuk, kita kelas dulu. Oh ya udah yuk. Kok ini kelasnya masih sepi sih? Emang belum pada berangkat? Iyalah, ini kan jam 6:30. Kita kan masuk jam 8. Oh, iya deh. Kalian belajar apa? Belajar ekonomi buat ulangan hari ini. Kami boleh gabung nggak? Boleh? Aku juga ikut. Yaudah sih, belajar bareng. Belajar bareng ketenaga kerjaan kan? Iya. Ya udah yuk kita belajar bareng. Guys, aku tuh ada yang belum paham loh bagian penduduk, tenaga kerja dan jenisnya, terus sama hubungan penduduk dan tenaga kerja. Kira-kira siapa sih yang bisa jelasin di sini? Oh, aku bisa jelasin. Sebentar. Nah, kalau penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih, atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan, tetapi dengan bertujuan untuk menetap. Terus, yang tenaga kerja dan jenisnya ya tadi ya? Iya. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Nah, itu contoh dari tenaga kerja dan jenisnya ada berapa sih kira-kira? Oh ya, itu contohnya ada 3. Yang pertama, tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keahlian pendidikan formal. Nah, contoh dari tenaga kerja terdidik itu contohnya gimana, Pak? Contohnya guru, dokter, bidan, pengacara, hukum, dan lain-lain. Nah, terus kan tadi ada 3 itu baru 1. Terus yang nomor 2-nya gimana? Yang nomor 2 itu ada tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan pengetahuan dari latihan dan kursus. Contohnya kayak penjahit, sopir juga termasuk nggak? Oh iya, sopir juga termasuk. Penjahit, sopir, dan tukang cukur itu. Nah, ada satu lagi tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, yaitu adalah tenaga kerja yang memperoleh keterampilan dari pengalaman dan kebiasaan. Contohnya itu kayak tukang sapu, tukang parkir, buruh, dan lain-lain. Nah, terus satu lagi yang hubungan penduduk dan tenaga kerja kan? Ya. Hubungan antara jumlah penduduk dan tenaga kerja adalah semakin besar jumlah penduduk suatu negara, maka akan semakin besar pula jumlah angkatan kerja dan tenaga kerja. Tenaga kerja umumnya adalah mereka yang berumur minimal 15 tahun, sedangkan yang bukan tenaga kerja adalah mereka yang berumur di bawah 15 tahun. Oh, jadi gitu. Nah, berarti usia aku masih di bawah 15 tahun itu belum termasuk ya? Belum. Oh, iya. Makasih ya Jufa udah jelasin. Sekarang udah maksud nih aku bagian itu. Ya, sama. Kalau yang tentang angkatan kerja sama kesempatan kerja itu gimana sih? Kamu belum paham yang bagian itu? Belum. Jadi gini loh, Nov. Yang pertama, angkatan kerja. Nah, menurut Badan Pusat Statistik, angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang usianya di atas 15 tahun yang bekerja atau mempunyai pekerjaan umum, namun sementara tidak bekerja di pengangguran. Jadi demikian, angkatan kerja itu terdiri dari mereka yang bekerja di pengangguran. Nah, kalau yang kedua, kesempatan kerja nih. Nah, kalau kesempatan kerja itu suatu keadaan yang menggambarkan atau ketersediaan lapangan kerja bagi mereka yang mencari kerja, atau
ketiga, semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan, dan bakatnya masing-masing. Oh gitu. Terima kasih. Oke. Kalian tahu nggak sih tentang masalah ketenagakerjaan di Indonesia? Itu ada 4 kan? Ya. Aku kayak lupa-lupa ingat. Aku coba sebutin ya. Nah, Nah, yang pertama, jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan jumlah kesempatan kerja. Hal ini tuh dikarenakan pertumbuhan penduduk di Indonesia yang melaju begitu pesat sehingga mengakibatkan angkatan kerja yang besar. Namun, tidak diikuti dengan perkembangan pertumbuhan kesempatan kerja. Nah, makanya mengakibatkan ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dengan pertumbuhan kesempatan kerja. Terus yang kedua, masa angkatan kerja yang rendah. Kan sekarang perusahaan atau penyedia lapangan pekerjaan itu membutuhkan angkatan kerja yang terlatih, terus terdidik dan ahli di bidangnya. Tetapi kebanyakan angkatan kerja di Indonesia itu belum memiliki pengalaman kerja dan keahlian. Nah, dari sinilah yang menyebabkan hanya sebagian kecil angkatan kerja lokal yang bisa menguasai lapangan kerja. Nah, yang ketiga, pembangunan yang tidak merata. Kan kebanyakan di Indonesia itu pembangunannya cuma dilakuin di daerah kota besar doang kan. Iya. Itu mendorong untuk rakyat orang-orang dari daerah untuk bekerja di kota. Terus yang keempat, masalah upah tenaga kerja yang rendah. Nah, permasalahan ini tuh karena rendahnya produktivitas angkatan kerja yang mengakibatkan jumlah atau kualitas barang yang dihasilkan pun rendah. Lupa, berarti orang yang membeli dari perusahaan itu mungkin karena gajinya kecil ya? Iya, bisa jadi karena gaji. Nah, yang banyak tuh sering kasus-kasus kayak gitu. Nah, itulah penyebabnya mengapa pengangguran di Indonesia itu makin banyak. Karena ya kan kerja, terus gajinya nggak sesuai kan. Mungkin itu karena itu. Iya. Oh iya, ada satu lagi nih. Menurut data sosial ekonomi Badan Pusat Statistik atau BPS, pada edisi Januari 2016, jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia itu mencapai 114,80 juta orang. Sedangkan jumlah angkatan kerjanya itu mencapai 322,18 juta orang. Oh, jadi perbandingannya jauh banget ya? Iya, makanya menimbulkan masalah ketenagakerjaan juga. Iya sih. Kalian berisik banget sih, bisa diem nggak? Ganggu saya nge-game aja. Kamu tuh apaan sih, Wak? Kami loh lagi belajar. Ya suka-suka kami lah mau berisik atau mau gimana. Emangnya kami tuh kamu yang taunya nge-game aja. Udah. Biarin aja, dia nggak mau belajar. Yaudah deh, biarin aja. Emang soalnya itu orangnya, biarin aja. Kalian udah paham belum cara mengatasi masalah ketenagakerjaan di Indonesia? Belum. Nah, jadi tuh gini, ada beberapa cara yang dapat ditempuh pemerintah untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan. Nah, yang pertama, membuat undang-undang baru di bidang ketenagakerjaan. Undang-undang yang berlaku saat ini kan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Nah, secara substansi itu kan memang masih layak dipertahankan. Tapi melihat kondisi saat ini, kayaknya undang-undang itu tuh perlu disesuaikan dengan kondisi sekarang. Nah, yang kedua, perbaikan dalam pendidikan. Wajib belajar selama 9 tahun itu harus disertai dengan pembukaan balai latihan siap kerja yang tersebar merata di seluruh Indonesia. Terus, mendirikan sekolah kebutuhan harus terus digalakkan oleh pemerintah. Ketiga, perluasan lapangan kerja. Bisa dilakukan secara langsung, misalnya melalui penerimaan pegawai negeri sipil atau aparatur negara kayak polisi dan TNI. Terus bisa juga dilakukan secara tidak langsung, misalnya melalui perusahaan swasta. Nah, yang terakhir itu penting banget. Jadi informasi ketenagakerjaan. Nah, harusnya disebarkan secara merata di seluruh Indonesia. Jadi calon tenaga kerja yang mempunyai kualitas itu bisa mengakses informasi tersebut jadi lebih mudah. Gitu. Gimana? Udah paham banget yang sekarang. Nah, udah deh. Saatnya jam pertama dimulai. Yuk, kita kembali ke tempat duduk masing-masing, siap-siap. Pokoknya bismillah kita Time to begin the first Amin. lesson.
Shit.